Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahan nur. Kaifa halukunna? Buhairin alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Baiklah, saya mulai dari absen yang pertama. Sri Wahyuni, Hadiroh Ustazah. Rara Miftahur Rahimah, Hadiroh Ustazah. Kay Fitri Karel. Hadiroh Ustazah. Baiklah, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Ya Ustazah. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang kalian kan sudah semester 2. Kelas berapa kalian sekarang? Kelas 4. Semester Kedua Ustazah. Sebentar lagi naik kelas 5 kan? Jadi Ya, belajarnya harus rajin-rajin ya. Baik Ustazah. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Kita hari ini belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, materinya ada yang tahu nggak tentang apa hari ini? Betul Ustazah. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang fil baiti. Coba sebut fil baiti. Fil baiti. Ada yang tahu arti dari fil baiti itu apa? Baiklah, saya jelaskan dulu ya fil baiti itu apa sebelum kita masuk kepada kosakatanya. Terlebih dahulu kita harus tahu arti dari fil baiti itu apa. Fil baiti itu artinya, Ustazah contohkan kepada kalian ya. Misalnya kalian itu ada ibu, ada ayah, ada kakek, ada nenek, ada adik, ada abang. Kemudian itu kalian tinggal di sebuah bangunan. Kalian tinggal satu bangunan ramai-ramai gitu kan. Jadi ada yang tahu nggak tempat kalian tinggal itu apa namanya? Rumah. Jadi fil baiti itu artinya Di rumah. di rumah atau di dalam rumah. Jadi baiti itu artinya Rumah. Sedangkan fil baiti artinya di. Di dalam rumah. Pintar-pintar ya, semangat ya belajarnya. Ya Ustazah. Kemudian Ustazah mau tanya dulu, kalian tahu nggak kosakata yang ada di dalam rumah itu apa aja? Bahasa Indonesianya apa aja? Yang ada dalam rumah itu apa aja? Misalnya Ustazah sebutkan satu contohnya, ruang kamar. Selain itu apa? Ruang tamu. Selain itu Ruang makan. ruang makan. Apa lagi? Ruang dapur. Rara, coba Rara apa Rara? Mandi. Ruang mandi atau kamar? Kamar mandi. Karel, ada apa lagi selain itu? Tempat tidur. Kamar tidur. Oke. Itu adalah kosakata atau mufrodat bahasa Arab yang ada di dalam bahasa Arab. Itu mufrodat bahasa Indonesianya, nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Ustazah akan menyampaikan kepada kalian mufrodat-mufrodat terkait fil baiti. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fil baiti dengan menggunakan maharoh istima. Ada yang tahu nggak maharoh istima itu apa? Maharoh istima itu adalah kemahiran menyimak atau mendengar. Jadi Ustazah akan menyampaikan kosakata atau mufrodat bahasa Arab kepada kalian semua dan kalian menyimak atau mendengar Ustazah dengan baik dan benar. Siap ya? Baiklah. Ustazah akan menyampaikan mufrodatnya, 5 mufrodat akan Ustazah sampaikan. Kalian simak dulu, kalian dengar dengan baik. Kemudian setelah Ustazah selesai menyampaikan mufrodat tersebut, baru kalian mengikuti Ustazah ya. Baik Ustazah. Ini kalian dengar dulu, jangan diikuti. Baiklah, yang pertama yaitu ghurfatun naumi. Bisa diikuti. Itu mufrodat pertama. Ghurfatun naumi. Ustazah ulangi 3 kali ya. Ghurfatun naumi. Kemudian mufrodat yang kedua yaitu ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Sambil disimak ya, sambil direkam di otaknya. Ghurfatul akli. Kemudian mufrodat yang ketiga yaitu ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul mudzakarah. Kemudian mufrodat atau kosakata yang keempat yaitu hammamun. 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 Kemudian mufrodat yang kelima yaitu matbahun. Matbahun.
matbahun. Oke, itu mufradatnya ada berapa? Ada Ada 5. Udah ada yang kerekam nggak di otaknya? Belum ya? Ke saya. Ya, kita belajar satu-satu ya. Baiklah, Ustazah akan menyampaikan mufradat yang pertama, kemudian kalian mengikuti Ustazah ya. Ustazah akan menyampaikan mufradat yang pertama, kalian ikutinya bersama-sama. Kompak ya, harus kompak. Yang pertama yaitu ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Coba ulang sekali lagi. Ghurfatun naumi. Oke, itu mufradat pertama ya. Oke, mufradat yang kedua yaitu ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Oke, itu mufradat yang kedua. Kemudian kita masuk ke mufradat yang ketiga. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul muzakarah. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul muzakarah. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul muzakarah. Kita masuk ke mufradat yang keempat yaitu hammamun. 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 Kemudian mufradat yang terakhir yaitu matbahun. 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 Pakai to ya. Matbahun. Matbahun. Itulah mufradat yang ada pada materi fil baiti. Fil baiti. Itu adalah mufradat yang ada, mufradat atau kosakata yang ada di dalam rumah. Ada yang tahu nggak arti dari 5 mufradat tersebut? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nanti saya sampaikan satu-satu ya. Ghurfatun naumi itu artinya, misalnya kalian itu ngantuk. Kalau kalian ngantuk perginya kemana? Kamar tidur. Kamar tidur. Nggak ada orang, ada nggak yang perginya ke kamar dapur? Nggak kan? Kamar tidur. Jadi ghurfatun naumi itu artinya Kamar tidur. kamar tidur. Kemudian ghurfatul akli. Ghurfatul akli itu adalah ruang Tamu. bukan, salah. Ghurfatul akli itu artinya misalnya kalau kalian misalnya Karel udah jam tunggu dulu ya, udah jam makan siang, kalian tuh lapar. Jadi kalian tuh pergi kemana? Ruang Ruang makan. makan. Jadi ghurfatul akli itu artinya Ruang ruang makan. makan. Kemudian ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul mudzakarah itu di ruangan itu banyak buku, ada meja belajar, ada kursi belajar. Kalau kalian ingin belajar, pasti kalian ke ruangan itu. Itu ruangan apa namanya? Ruangan belajar. Ruangan belajar. Jadi ghurfatul mudzakarah itu artinya Ruangan belajar. ruang belajar. Kemudian hammamun. Hammamun itu artinya misalnya kalian nih kebelet, pengen pipis, pengen buang air kecil atau buang air besar, kalian pasti masuk ke kamar itu. Kamar apa itu? Kamar mandi. Kamar mandi atau WC. Jadi itu hammamun itu artinya Kamar mandi atau WC. Kemudian mufradat yang terakhir yaitu matbahun. Matbahun itu artinya biasa yang matbahun ini yang biasa di ruangan ini nih ibu-ibu. Nah, kalau ibu atau mama kalian ini lapar nih, minta masak ini atau masakin apa gitu kan, nanti ibu atau mama kalian nih pergi ke ruang ruang dapur untuk masak. Jadi matbahun itu artinya ruang dapur. Baiklah, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang dari bawah ya. Matbahun. 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 Artinya Ruang dapur. dapur. Kemudian hammamun. 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 Artinya Kamar mandi atau WC. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul muzakarah. Ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul muzakarah. Ruang apa tadi ghurfatul mudzakarah? Ruang belajar. Bentar. Kemudian selanjutnya itu ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli ruangan apa? Ruang tamu. Kan. Ruang Kalau makan. apa? Ruang makan. Ruang makan. Kemudian mufradat yang terakhir yaitu ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Artinya Ruang tidur. kamar tidur, ruang tidur, ruang tidur. Baiklah, itulah mufradat terkait materi kita fil baiti. Jadi di dalam rumah itu ada ruang tidur, ada ruang belajar, ada ruang makan, ada kamar mandi atau WC, kemudian ada dapur. Masih ingat nih anak-anak nih? Apa itu kamar mandi? Coba Karel, kamar mandi apa?
mandi. Ham, hamma, mun. Ulang, coba ulang. Hammamun. Gak usah takut. Sebut ya. Oke, kamar mandi. Coba Rara. Dapur. Mat apa? Matbahun. Artinya dapur. Coba Sriwayuni. Ibu mau ruang makan. Ghurfatul akli. Baiklah, selanjutnya setelah Ibu menyampaikan mufrodat terkait materi fil baiti, Ibu akan mendengarkan kepada kalian sebuah audio. Audio ini tentang percakapan antara Fatimah dan Khadijah. Jadi ada dua orang yang bercakap di sini. Dia pertama Fatimah dan Khadijah. Mereka bercakap terkait materi kita fil baiti. Nanti di situ kalian mendengarkan mufrodat apa aja yang ada di situ terkait yang tadi udah Ibu sampaikan, ada 5 tadi kan. Kemudian kalian dengar kira-kira di percakapan di dialog itu ada apa aja. Kalian simak ya. Kita mulai ya. Udah siap? Siap Ustazah. Baiklah, Ustazah mendengarkan audionya. Assalamualaikum. Kita mulai dari awal ya. Baik Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina abuki? Abi fi ghurfatil akli. Wa aina ummuki? Ummi fil matbakhi. Mada ta'malina fi ghurfatil mudzakarah? Adrusu al-lughah al-arabiyah. Syukran. Afwan. Oke, bagaimana? Jelas nggak audionya? Jelas Ustazah. Kira-kira ada nggak yang terekam di otak kalian kosakata yang tadi Ustaz sampaikan pertama tuh? Yang ada di audio ini dengar nggak kalian mufrodatnya apa? Perlu diulangi lagi dah? Nah, Ustazah ulangi sekali lagi ya, kalian simak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina abuki? Abi fi ghurfatil akli. Wa aina ummuki? Ummi fil matbakhi. Mada ta'malina fi ghurfatil mudzakarah? Adrusu al-lughah al-arabiyah. Syukran. Afwan. Bagaimana? Sudah jelas belum? Kira-kira Ustazah. ada yang tahu kosakata atau mufrodat apa yang ada di dialog atau percakapan tersebut? Ghurfatil akli. Sahih, ahsanti. Bagus. Ada yang tahu lagi enggak? Selain Ghurfatil akli, apa lagi yang ada di percakapan tersebut antara Khadijah dan antara Fatimah dan Khadijah? Apa? Ghurfatil apa? Muzakaroh. Ada satu lagi mufrodatnya apa lagi? Yang tadi tempat makan itu bahasa Arabnya apa? Terus saja ulang ya. Kalian dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina abuki? Abi fi ghurfatil akli. Wa aina ummuki? Ummi fil matbakhi. Mada ta'malina fi ghurfatil mudzakarah? Adrusu al-lughah al-arabiyah. Syukran. Afwan. Apa lagi satunya mufrodatnya? Ummi fil mat apa tadi? Ayo. Coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina abuki? Abi fi ghurfatil akli. Wa aina ummuki? Ummi fil matbakhi. Mada ta'malin? Apa tadi? Ummi fil matbakhi. Matbakhi itu artinya? Ruang makan. Salah. Ayo, matbakhi itu artinya? Umi itu artinya ibu. Oh, ruang dapur. Dapur. Oke, jadi itulah percakapan antara Fatimah dan Khadijah. Khadijah. Jadi pada percakapan antara Fatimah dan Khadijah itu
mufradat yang ada yang telah Ustazah sampaikan, yang telah kita pelajari itu ada yang pertama yaitu ghurfatil akli, yang kedua ghurfatil mudzakarah sama matbakhi. Fil matbakhi atau matbakhun. Kalau di sini kan dia fil matbakhi. Tadi kan mufradatnya matbakhun. Baik Ustazah. Sampai di sini, apakah ada yang ingin dipertanyakan, yang belum dipahami atau yang masih kurang dimengerti? Silakan dipertanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Paham Ustazah. Paham, tapi belum hafal ya kosakatanya ya. Nanti Ustazah harap kalian dapat menghafalkan mufradatnya di rumah. Jadi kalian bisa mengulang mufradat yang telah Ustazah berikan kepada kalian. Kemudian kalian ingat, menghafal juga harus diingat. Jangan hanya sekedar menghafal tapi tidak diingat. Setelah itu kalian harus mempraktikkannya di rumah sama keluarga, sama ibu, bapak, nenek, kakek, sama saudara, sama tetangga juga boleh. Baik Ustazah. Oke. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran bahasa Arab kita pada hari ini terkait materi Fibaiti, Ustazah mau kalian Ustazah tanya satu-satu untuk menguji kemampuan menyimak kalian sampai mana tadi ya. Masih ingat materi yang tadi saya sampaikan 5 mufradatnya? Lupa ya? Saya cuma tanya satu-satu ya. Baiklah, yang pertama Ustazah tanya, dapur itu bahasa Arabnya apa? Matbahun. Matbahun artinya Ruang dapur. dapur atau dapur boleh juga. Kamar mandi atau WC bahasa Arabnya apa? Hammamun. Terus ruang makan? Ghurfatul akli. Kemudian kamar tidur atau ruang tidur? Yang pertama sekali. Ghurfatun Naumi. Ghurfatun naumi. Kemudian ada satu lagi mufradatnya. Ghurfatul ruang belajar. Ghurfatun muzakarah. Ghurfatul Muzakarah. Oke, mufradat 5 ini kalian harus mengingatnya. Baik, Kemudian Ustazah. kalian pelajari, kalian praktekkan di rumah. Pada keluarga kalian ya. Coba Ustazah ulang. Ustazah tes satu-satu ya. Dapur bahasa Arabnya apa? Bahun. Bahun. Ghurfatul akli bahasa Arab dari apa? Ghurfatul akli artinya? Salah. Ghurfatul akli artinya? Hammamun artinya apa Karen? Kamar mandi atau WC. Sri Wahyuni, ghurfatul mudzakarah artinya? Ruang belajar. Hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Kalian pelajari di rumah dengan giat ya belajarnya, biar pandai bahasa Arabnya. Sekian dari Ustazah. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Syukron wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.